Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan desain kurikulum dalam pendidikan mata kuliah pengembangan kurikulum PAI dengan dosen pengampu Ibu Ria Maharani SPD MPDI, disusun oleh kelompok 8 yang beranggotakan Evi Mariani Zulhibni dan Suwaibatul Aslamiyah. Pengertian desain kurikulum. Istilah desain kurikulum mengandung arti sebagai pengaturan, komponen-komponen atau elemen-elemen atau anatomi kurikulum yang meliputi tujuan, isi atau materi atau aktivitas pembelajaran dan evaluasi. Menurut Zeiss dalam Syaifuddin Sabda, desain kurikulum dapat dikelompokkan ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Sedangkan menurut Anda Juanda, kata desain secara sederhana berarti rancangan, pola atau model. Mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan atau model kurikulum sesuai dengan misi dan misi sekolah, tugas dan peran seorang perancang atau desainer kurikulum sama dengan seorang arsitek. Sebagaimana dikutip Anda Juanda mengemukakan bahwa desain kurikulum adalah pengembangan proses perencanaan, validasi, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Prinsip-prinsip desain kurikulum. Saylor mengungkapkan 8 prinsip yang menjadi acuan dalam mendesain kurikulum. Pertama, desain kurikulum harus memudahkan, mendorong seleksi, serta mengembangkan semua jenis pengalaman belajar yang esensial bagi pencapaian prestasi belajar, sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kedua, desain membuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan, khususnya bagi kelompok siswa yang belajar dengan bimbingan guru. Ketiga, desain harus memungkinkan dan menyediakan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan belajar di sekolah. Keempat, desain harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan, kapasitas, dan kematangan siswa. Kelima, desain harus mendorong guru mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diperoleh di luar sekolah dan mengaitkannya dengan kegiatan belajar di sekolah. Keenam, desain harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan agar kegiatan belajar siswa berkembang sejalan dengan pengalaman terdahulu dan berlanjut pada pengalaman berikutnya. Ketujuh, kurikulum harus didesain agar dapat membantu siswa mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi yang menjiwai kultur. Kedelapan, desain kurikulum harus realistis, layak, dan dapat diterima. Berdasarkan definisi ini, desain kurikulum menyangkut pola perorganisasian unsur-unsur atau komponen-komponen kurikulum. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu horizontal dan vertikal. Lalu susunan lingkup ini sering diintegritaskan dengan proses belajar dan mengajarnya. Dimensi vertikal menyangkut penyusunan sequence atau urutan bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaran. Yulailawati dalam Anda Juanda mengemukakan cara menyusun sebagai berikut, di mana yang pertama dari yang mudah ke yang sulit, dari yang sederhana ke yang rumit, dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang tunggal ke majemuk, dari terapan ke akademik, dari yang rinci ke yang luas atau umum, dari permukaan yang lebih mendalam, dari bagian-bagian menuju ke yang lengkap, dan mulai dari dasar diteruskan ke yang lanjutan, dan seterusnya. Selanjutnya, macam-macam desain kurikulum, di mana dalam pendidikan desain kurikulum sekurang-kurangnya dikenal 3 pola, yakni Subject Centered Design, yaitu suatu desain kurikulum yang berpusat pada bahan pelajaran. Yang kedua, Learner Centered Design, atau suatu desain kurikulum yang berpusat pada peranan siswa. Yang ketiga ada Problem Centered Design, yaitu desain kurikulum yang berpusat pada pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Sebagaimana dikatakan Sukma Dinata, bahwa sekurang-kurangnya ada 3 pola desain pengembangan kurikulum yang akan menjadi fokus pengajaran, yakni Subject Centered Design atau SCD, Learner Centered Design atau LCD, dan Problem Centered Design atau PCD. Subject Centered Design kurikulum, yakni kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran, di mana bentuk kurikulum ini paling tua dari konsep pendidikan klasik, yaitu perennialisme dan esensialisme, namun masih populer digunakan hingga sekarang ini. Kurikulum ini menekankan pengetahuan, nilai-nilai, dan warisan budaya masa lalu, serta berupaya untuk mewariskannya kepada generasi berikutnya. Ciri terpenting kurikulum ini yakni mata pelajarannya terpisah-pisah, tidak saling terkait satu sama lain, dan atau tidak mempunyai ikatan sama sekali, sehingga banyak mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya.
Setiap guru hanya bertanggung jawab pada mata pelajaran diajarkannya, dan kalaupun mata pelajaran diberikan oleh guru yang sama, maka hal itu juga dilaksanakan secara terpisah-pisah. Maka, kurikulum ini dinamakan separated subject curriculum atau isolated curriculum. Correlated curriculum atau kurikulum terkolerasi yakni kurikulum yang bahan ajarnya dirancang dan disajikan secara terkolerasi dengan bahan ajar yang lain, di mana bentuk kurikulum ini mata pelajarannya tidak disajikan secara terpisah-pisah, akan tetapi mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau mata pelajaran sejenis dikelompokkan sehingga menjadi satu bidang studi atau broad field. Misalnya, geografi, sejarah, ekonomi dikelompokkan dalam bidang studi IPS, biologi, kimia, ilmu alam, dan kesehatan dikelompokkan menjadi bidang studi IPA. Demikian pula pelajaran sejarah Islam, fikih, akidah, akhlak, Quran, hadis disatukan menjadi PAI untuk DSD, sekolah menengah, dan perguruan tinggi umum. Selanjutnya bahasa, peleburan dari mata pelajaran tata bahasa, menulis, mengarang, menyimak, dan pengetahuan bahasa. Matematika merupakan peleburan dari berhitung, aljabar, sudut ruang, bidang, dan statistik. Integrate kurikulum atau kurikulum terpadu, yakni kurikulum yang bahan ajarnya diberikan secara terpadu. Contohnya, ilmu pengetahuan sosial merupakan fusi dari beberapa mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Proses pembelajaran dikenal dengan pembelajaran tematik yang diberikan di kelas rendah atau sekolah dasar. Mata pelajaran matematika, sains, bahasa Indonesia, dan beberapa mata pelajaran lain diberikan dalam satu tema tertentu. Desain integrated kurikulum atau kurikulum terpadu ini tidak lagi menampakkan nama-nama bidang studi atau mata pelajaran. Semua bidang studi atau mata pelajaran itu tidak lepas atau terpisah-pisah satu dengan lainnya dan tidak ada pembatas satu sama lain. Pelajaran dirancang mengacu pada topik-topik tertentu. Biasanya, bentuk kurikulum semacam ini dilaksanakan melalui pelajaran unik, di mana suatu unit mempunyai tujuan yang mengandung makna bagi siswa yang dituangkan dalam bentuk masalah. Untuk memecahkan masalah anak atau siswa, diarahkan melakukan kegiatan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, learner-centered design, di mana desain ini muncul sebagai reaksi sekaligus penyempurnaan terhadap beberapa kelemahan kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran atau subject-centered design, maka berkembang learner-centered design atau kurikulum berpusat pada aktivitas belajar siswa. Desain ini berbeda dengan subject-centered design yang bertolak dari cita-cita untuk melestarikan dan mewariskan nilai-nilai budaya masa lalu. Dan karena itu, mereka mengutamakan peranan isi atau materi dari kurikulum. Learner-centered memberikan tempat yang luas kepada peserta didik atau siswa, student-centered, untuk melakukan berbagai aktivitas belajar sesuai dengan minat mereka. Di dalam pendidikan ini atau pengajaran, bahwa yang belajar dan berkembang adalah siswa sendiri. Guru atau pendidik hanya berperan menciptakan situasi-situasi belajar mengajar yang kondusif. Guru berperan meminjam istilah Ki Hajar Dewantara, Tut Wuri Handayani, di belakang memberi bimbingan, dorongan, dan motivasi sesuai kebutuhan siswa yang sedang berkembang aspek-aspek kepribadiannya, seperti keterampilan berpikir, emosional, sosial, moral, spiritual, dan keterampilan fisikal. Siswa bukan makhluk yang tidak daya dan upaya, dia adalah seorang organisme yang punya potensi atau banyak talent untuk berbuat, berperilaku, berkembang, dan berkreasi secara wajar. Desain ini muncul sebagai reaksi sekaligus penyempurnaan terhadap beberapa kelemahan kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran atau subject-centered design. Maka berkembang learner-centered design, kurikulum berpusat pada aktivitas belajar siswa. Problem-centered design. Problem-centered design, desain kurikulum ini lebih bersifat progresif atau rekonsioner, jenuh melihat tugas di sekolah atau perguruan tinggi sebagai pusat mewariskan nilai-nilai moral, budaya, dan religius, sementara keadaan masyarakat tetap konservatif atau tradisional, miskin, dan jauh dari kemajuan masa kini atau modern. Atas dasar ini, model problem-centered design berbeda dengan bentuk kurikulum spartit, correlated, dan integrated. Pembelajaran banyak melibatkan siswa atau berinteraksi, berkooperasi dengan masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka hadapi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih damai, aman, dan sejahtera, lepas dari cengkraman hegemoni pihak-pihak tertentu. Penyusunan kurikulum yang berpusat untuk memperbaiki masyarakat dan institusi kebudayaan bersifat terbuka, kapan saja mudah disesuaikan untuk penyempurnaan pada setiap saat, agar tetap mutakhir dan relevan dengan perkembangan masyarakat dan siswa yang sedang berkembang.
Sekuens kurikulum disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip sosiologis dan psikologis. Prinsip sosiologis kurikulum disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang selalu berbuah baik nilai-nilai, pola pikir, maupun adat kebiasaan. Prinsip psikologis kurikulum disesuaikan dengan kematangan, bakat, minat, dan tingkat berpikir, pengalaman, dan penguasaan pengetahuan sebelumnya.